Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Matematika asyik, matematika mudah, kalian pasti bisa. Nah, hari ini kita mulai pertemuan pertama di kelas 8 tentang pola bilangan. Bagian ke-1, yaitu part satunya tentang konsep pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan sebenarnya banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi banyak manfaatnya. Contohnya pada pola penataan rumah, kemudian pola penataan kursi dalam suatu studion, kemudian pola nomor buku di perpustakaan itu menggunakan pola bilangan ya di antaranya. Kemudian kalau misalkan nanti kalian lamar pekerjaan atau masuk ke sekolah yang bagus atau mau melanjutkan kuliah, nanti akan ada namanya tes potensi akademik. Nah, salah satunya yaitu berkaitan dengan pola bilangan soalnya. Jadi, soal pola bilangan itu menjadi tolak ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Itu salah satunya ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa paham itu tentang pola bilangan. Ibu ingatkan KKM 65, jadi setiap tugas ulangan itu minimal harus 65 jika ingin tuntas. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video dari Ibu, kalian dapat memahami apa itu konsep pola bilangan dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan itu susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Nah, aturan di sini berupa apa? Aturannya itu bisa termasuk operasi hitung bilangan ya. Jadi aturannya itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian atau pembagian. Itu aturannya. Supaya lebih mudah atau lebih paham, kalian simak contoh soal yang Ibu berikan. Berikut ada beberapa pola bilangan. Kemudian kalian tulis dua suku berikutnya. Suku itu artinya angka ya. Berarti dari urutan pola bilangan berikut, kalian tentukan dua angka berikutnya. Nah, contohnya ini. Tapi sebelum menentukan dua angka berikutnya, kalian harus tahu dulu nih aturannya diapakan dari susunan bilangan ini. Baru setelah kalian tahu aturannya, bisa menentukan angka atau suku berikutnya. Nah, aturannya kan kalau nggak tambah kurang kali bagi. Sekarang perhatikan yang A. Dari 6 ke 13, 13 ke 20, 20 ke 27. Kira-kira aturannya diapakan? Nggak mungkin dikurang atau dibagi ya, karena ini angkanya makin lama makin besar. Betul, ini ditambah. Coba ditambah berapa? 6 ke 13, 13 ke 20, 20 ke 27. Ditambah? Betul, ditambah 7 ya. 6 tambah 7 dapat 13. 13 tambah 7 dapat 20. 20 tambah 7 dapat 27. Nah, ini kan aturannya nih. Tetap ya. Ditambah 7 tambah 7 berarti berikutnya 27 juga ditambah 7. Berapakah hasilnya? Yaitu berapa? 34. Taruh di suku berikutnya, 34. Nah, kita lingkari aja jawabannya supaya jelas. Berikutnya juga harus ditambah 7. 34 tambah 7. 41. Nah, dua suku berikutnya yaitu 34 dan 41. Kalau diminta aturannya, berarti aturannya yaitu ditambah 7. Paham ya? Kita coba lagi soal berikutnya supaya lebih paham.
Yang B. Nah, seperti ini. Angkanya makin lama makin kecil. Kalau makin kecil nggak mungkin ditambah atau dikali. Berarti kalau nggak dikurang, dibagi. Yang benar dikurang atau dibagi? 19 ke 15, 15 ke 11. Betul, dikurang 4 ya. 19 kurang 4, 15. 15 kurang 4, 11. Berarti berikutnya dikurang 4 juga. 11 kurang 4, dapat di sini berapa? Betul, 7. 7 dikurang 4, didapatkan 3. Berarti aturannya dikurang 3. Soal berikutnya. Yang C. 3 ke 6 ke 12 ke 24. Ayo diapakan? Di 3 ke 6. Betul, dikali 2 ya. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Berarti selanjutnya juga kali 2. 24 kali 2, 48. Kali 2, 96. Berarti ini aturannya dikali 2. Kalau ada yang nanya, Bu, itu aturannya selalu sama angkanya? Sebenarnya tidak selalu sama ya. Jadi lihat aja polanya gitu. Perhatikan polanya. Jadi pola itu artinya beraturan, punya aturan tertentu, nggak sembarangan gitu ya. Selanjutnya, yang D, 80 ke 40 ke 20. Makin lama makin kecil. Pasti kalau nggak dikurang, dibagi. Kira-kira yang mana nih? Dibagi ya. Dibagi berapa? Betul, dibagi 2. 80 bagi 2, 40. 40 bagi 2, 20. 20 juga harus bagi 2. 10. 10 juga bagi 2. 5. Berarti aturannya ini dibagi 2. Dibagi 2. Seperti itu. Contoh berikutnya. Ini gimana nih? Coba. Ada nggak aturannya? 1, kemudian lanjutnya 2, dapat 3, dapat 5, dapat 8, dapat 13. Coba diperhatikan. 3 ini didapat dari 1 tambah 2. 5 itu didapat dari 3 tambah 2. 8 didapat dari 3 tambah 5. 13 dapat dari 5 tambah 8. Berarti setelah 13 didapat dari 13 tambah 8. Ya. 13 tambah 8 berapa? 21. Berarti selanjutnya juga 21 tambah 13. Hasilnya 34. Dan seterusnya. Ini namanya barisan, termasuk barisan khusus ya. Namanya barisan Fibonacci. Apa itu barisan Fibonacci? Adalah barisan yang suku berikutnya diperoleh dari menjumlahkan dua suku sebelumnya. Contohnya 21 didapat dari 13 tambah 8. 13 didapat dari 8 tambah 5. 8 didapat dari 5 tambah 3. Seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, bisa kita simpulkan kalau angkanya makin lama makin besar, aturannya kalau nggak dikali atau ditambah. Tapi kalau angkanya makin lama makin kecil, aturannya dikurang atau dibagi. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk menentukan suku berikutnya, kalian harus mencari aturannya terlebih dahulu. Ya, aturannya nih angkanya diapain nih? Untuk mendapatkan suku berikutnya atau mendapatkan angka berikutnya. Kalau udah tahu aturannya diapakan, pasti kalian bisa menentukan angka
berikutnya gitu. Pertama yang kalian tentukan yaitu aturannya dulu ya. Baru bisa menentukan suku berikutnya. Semoga dipahami ya. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N tambah 2. Nah, ini rumusnya sudah diketahui nih, yaitu UN sama dengan 3N tambah 2. Berarti udah gampang kalau rumusnya sudah diketahui. Tinggal diminta 5 suku pertama. 5 suku pertama itu maksudnya suku pertama, U1 ya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu jelaskan U itu apa atau UN itu apa. Jadi suku kedua ini dibacanya U2, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Itu namanya 5 suku pertama. Jadi 5 angka pertama ya. Berarti tinggal kita tentuin dari U1 artinya N-nya kita ganti dengan 1. 3N artinya 3 kali N. Berarti N-nya kita ganti 1, 3 kali 1 tambah 2. Sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Itu U1. Berarti U2-nya 3 kali 2 ditambah 2. N-nya diganti 2 ya. Berarti 3 kali 2, 6. Ditambah 2, 8. Berikutnya, U3. Berarti N-nya diganti 3 ya. 3 di depannya tetap. Dikali N-nya 3 ditambah 2. Sama dengan 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. U4 sama dengan 3. N-nya ganti 4. Kali 4 tambah 2. Sama dengan 12 tambah 2. Sama dengan 14. U5 berarti N-nya ganti 5. 3 kali 5 tambah 2. Sama dengan 3 kali 5, 15. Tambah 2 sama dengan 17. Ini U1, U2, U3, U4, U5 atau suku kelimanya. Seperti itu ya. Jadi N-nya tinggal ganti 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga paham ya. Ibu contohin satu soal lagi. Nah, seperti ini. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN N per 2 dikali N tambah 1. Sama seperti tadi. Kita tulis dulu UN-nya. N per 2 dikali N tambah 1. N tambah 1. Kita cari dari U1 sampai U5. U1 berarti N-nya ganti 1 ya. Per 2. Buka kurung N-nya ganti 1 tambah 1. Sama dengan 1 per 2 dikali 1 tambah 1, 2. 1 per 2 kali 2. Ini kan bisa dibagi nih ya. 2 atas, 2 bawah. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Ini U1. U2-nya N-nya ganti 2 per 2. N-nya ganti 2, berarti 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1. Sama dengan 2 per 2, 1. Dikali 2 tambah 1, 3. Berarti 1 kali 3, 3. Ke dalam kurung artinya dikali ya. U3, N-nya ganti 3. 3 per 2. Semuanya angkanya ikutin aja kecuali N-nya yang diganti-ganti ya. N-nya ganti 3 tambah 1. Sama dengan 3 per 2 dikali 3 tambah 1, 4. Sama dengan 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kali 3. Sama dengan 3 kali 2 ya. 6. Kemudian U4. U4 berarti 4 bagi 2, 4 per 2.
dikali N-nya ganti 4 tambah 1 sama dengan 4 bagi 2 bisa? Bisa 2 ya. 4 tambah 1, 5. Berarti 2 kali 5, 10. Ini U4-nya. U5-nya, N-nya ganti 5, 5 per 2, N-nya ganti 5 tambah 1. Sama dengan 5 per 2 dikali 5 tambah 1, 6. Sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, itulah U1 sampai dengan U5. Paham ya? Jadi setiap N-nya tinggal diganti dengan 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Dicatat dari awal sampai terakhir ini untuk apa? Untuk kalian pelajari ulang ya. Kalau belajar tinggal diulang catatannya. Dikumpulkan catatannya di GCR. Setelah menulis catatan, kalian kerjakan latihannya. Latihannya nanti Ibu berikan di GCR. Kalau ada yang kesulitan atau kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Heni. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap belajar dari rumah, tetap semangat, tetap disiplin, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.